Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan Imam Sya'ariya al-Ansari wa ila jami'i masyayikh al-baya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahithina wa munawwidina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Halaman 84 memakai kitab Thariqatul Usul yang ditulis oleh orang Islam Nahdlatul Ulama Kiai Syahal Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu al-basmalatu awwala kulli suratin fil asyahi ghayra bara'atin. Dalam Royatul Usul atau dalam Lubul Usul, Imam Sya'ariya al-Ansari mengatakan wa minhu al-basmalatu awwala kulli suratin alal asyahi, termasuk Al-Quran yaitu Al-Basmalah yang ada pada awal setiap surat Fatihah maupun surat selain Fatihah. Ini al-asyah inda Syafi'iyah. Mengenai terjadinya silang pendapat ulama mengenai basmalah, apakah termasuk Al-Quran atau ayatun minal Fatihah wa ayatun min kulli suratin. Ini ulama terjadi silang pendapat. Lalu dalam Royatul Usul wa minhu ay al-Qur'ani al-basmalatu awwala kulli suratin fil asyahi li'annaha maktubatun adzalika bi khatis syuari fi masyahifis syuhabati ma'a mubalaghatihim fi alla yaktuba fiha ma laisa minhu. Pendapat al-asyah
mengatakan bahwa Bismillah termasuk ayatun minal Fatihah wa ayatun fi kulli suratin, dengan hujjah memiliki dalil bahwa setiap surat termasuk Fatihah sebab basmalah tertulis dalam beberapa mushaf sahabat. Padahal mereka sangat melarang menuliskan sesuatu yang bukan termasuk Al-Quran, bahkan harokat ataupun titik sekalipun. Sehingga berpijak pada pendapat ini, basmalah berstatus Al-Quran secara hukmi, bukan secara qat'i. Pendapat Al-Asy'ar mengatakan bahwa basmalah awala kulli suratin fil asy'ar wa haitsu qulna innaha awwala suwari minal qur'ani fa hiya ala sahihi qur'anan hukman la qat'an. Basmalah termasuk ayatun minal Fatihah ini secara hukmi, secara hukum, la qat'an, tidak secara qat'i. Ini sesuai mazhab Syafi'iyah. Apa yang ada dalam Lughul Ushul ataupun Ghayatul Ushul ini sama dalam wilayah furu'iyah seperti dalam kitab Al-Mahali. Dalam kitab Mahali mengatakan bahwa wal basmalatu minha ay minal fatihati amalan. Lalu dalam Hasyiah Al-Quluyubi atau syarahnya Mahali, qauluhu amalan ay min hasul amalu fala yajibu i'tiqadu anna minal fatihah ay wala min ghairiha bal wala yajibu i'tiqadu annaha qur'anun fala yakfuru jahidul qur'aniyatiya wala musnituha li'adami tawaturiha. Mengenai basmalah termasuk Al-Quran, basmalah termasuk ayatun minal Fatihah ini secara hukmi, secara hukum la qat'iyan, tidak secara hukum qat'i. Lalu apa yang ada dalam Ghayatul Ushul sama
apa yang ada dalam wilayah Suriah, yaitu kitab Al-Mahali atau kitab Al-Qurtubi, yang dimaksud termasuk Al-Quran ay amalan atau hukman la ilman. Hukman la ilman ini maksudnya bismillah termasuk Al-Quran secara hukum, tidak secara qat'i. Lalu mengenai apa yang dimaksud secara hukman, Ghayatul Wusul mengatakan bimakna anna surata la tatimmu illa bi qira'atiha awwalaha hatta la tasihha as-sholatu bitarkiya awwalal fatihati wa inna ma lam nu'akhir jahidaha lil khilafi fiha. Yang dimaksud bismillah termasuk Al-Quran hukman la qat'iyan, yang dimaksud adalah syahid apabila dalam sholat tanpa membaca bismillah pada waktu mau memulai membaca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Lalu yang dimaksud la qat'iyan ini maksudnya dalam wilayah alangan Syafi'iyah, bismillah itu dihukumi Al-Quran sebatas hukman, tidak qat'iyan. Qat'iyan maksudnya siapa yang ingkar, tidak percaya bahwa bismillah termasuk Al-Quran, maka tidak dihukumi kafir. Hukman la qat'iyan. Sehingga ulama yang mengatakan bismillah qat'iyan maka memiliki dampak yang tidak percaya, maka bisa dihukumi kafir. Lalu mazhab Syafi'iyah bismillah termasuk Al-Quran hukman la qat'iyan. Lalu dalam bahasa lain, dalam kitab Al-Qurtubi, yang dimaksud hukman la qat'iyan yaitu amalan la ilman. Wajib untuk diamalkan, tidak wajib meyakini bahwa status bismillah termasuk Al-Quran. Inilah silang pendapat ulama mengenai apakah bismillah termasuk Al-Quran. Andaikan termasuk Al-Quran, apakah
ala sabilil hukmi la qat'an. Ulama Syafi'iyah mengatakan ala sabilil hukmi la qat'iyan. Lalu yang dimaksud ala sabilil hukmi yaitu siapa yang dalam sholat pada waktu membaca Fatihah tanpa diawali dengan bismillah, maka sholatnya tidak sah. Lalu mengenai hal ini muncul kitab Mukhtasar Alai. Dalam kitab Mukhtasar Alai mengatakan bahwa permasalahan ini ulama memang terjadi silang pendapat. Dalam kitab Mukhtasar Alai Syaidatun ha'a al-mawardi wajhaini fil basmalati hal hiya minal fatihati wa ghairiha Qur'anun ala sabilil qat'i am ala sabilil hukmi lihtilafil ulama'i fiha wa makna qaulina ala sabilil hukmi annahu la tasihu as-sholatu illa biha fi awalil fatihati wa la yakunu qari'an li suratin bi amaliha ghairal fatihati illa idza ibtada'aha bil basmalati siwa bara'ata li ijma'il muslimina ala annal basmalah laysat ayatun minha. Wa dha'afa al-imamu wa ghairuhu qawlu man qala innaha Qur'anun ala sabilil qat'i qala al-imamu hadza rudawatun azimatun man ila hadza li'anna itti'a al-ilmi haitsu la qati'a muhalun. Qala jumhuru ashabila hiya ayatun hukman la qat'an. Mengenai kelompok Syafi'iyah yang mengatakan bahwa basmalah termasuk Al-Quran ala sabilil hukmi la ala sabilil qat'i. Lalu mengenai hal ini Imam Haramain mengatakan ulama yang mengatakan bahwa bismillah termasuk Al-Quran ala sabilil qat'i, Imam Haramain mengatakan rudawatun. Ulama ini termasuk ulama yang rudawatun pemikirannya tidak luas, rudawatun azimatun.
Ini pendapat Imam Haramain yang ditulis oleh Imam Mawardi dalam kitab Mukhtasar Alai. Lalu dalam kitab Majmu' Imam Nawawi mengatakan Bismillah itu termasuk Al-Quran ala sabilil hukmi la ala sabilil qad'i, sehingga tampil Imam Syar'asi dalam kitab Tasniful Masyami'. Imam Syar'asi mengatakan permasalahan ini seperti dalam permasalahan Hijr Ismail dan Aqbah. Dalam Tasniful Masyami' Imam Syar'asi mengatakan oleh Ibnu Syam'ani wa naziruhu al-hajar wa minal baiti mitlala'il la tujibnu al-ilma bal tujibnu al-amal wa atwafu alaihi wa syairul aqbati iblatan mitlalilin maktu'in yujibnu al-ilma. Untuk supaya lebih memahamkan Imam Syam'ani yang ditulis oleh Imam Syar'asi dalam Tasniful Masyami' mencontohkan seperti Hijr Ismail dan Aqbah. Secara hakikatan Hijr Ismail bukan Aqbah. Yang namanya Aqbah yaitu bangunan persegi 4. Itu yang namanya Aqbah. Lalu Hijr Ismail dihukumi Aqbah ala sabilil hukmi atau bahasa al-ulyubi amalan. Walaupun Hijr Ismail hakikatan bukan termasuk Aqbah, tetapi Hijr Ismail mengenai pembahasan tawaf dihukumi Aqbah dalam artian andaikan syait tawaf maka tidak boleh dalam Hijr Ismail, tapi pada luar Hijr Ismail. Sebab dalam permasalahan tawaf Hijr Ismail dihukumi Aqbah. Walaupun hakikatan, walaupun secara hakikat yang namanya Aqbah adalah bangunan persegi 4, lalu Hijr Ismail itu nama lain, nama tempat lain. Ini hakikatan. Tetapi dalam masalah tawaf
Hijir Ismail diumumi Abah. Sehingga adik antua tidak boleh pada atau dalam hijir Ismail, tetapi posisi ada di luar hijir Ismail. Sama dengan Bismillah dengan Fatihah. Hakikatan Bismillah tidak termasuk Fatihah, tetapi dalam masalah sholat, dalam masalah pendapat Syafi'iyah, Bismillah diumumi Fatihah, sehingga apabila sholat pada waktu membaca Fatihah tanpa Bismillah, maka sholatnya tidak sah. Inilah yang dimaksud ala sabilil hukmi la ala sabilil qat'i. Lalu apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i sama dalam kitab Hasyiah Al-Athar, yaitu mengenai masalah ini, samaan hijir Ismail dengan Abah. Abah dan hijir Ismail diumumi Abah hukman ay amalan. Ini sesuai dalam kitab Al-Ulyumi atau dalam kitab Mahali. Lalu apa yang ada dalam Bayanul Usul bahwa Bismillah termasuk dari Fatihah dengan hujjah sebab para sahabat tidak berani menulis sesuatu lalu Bismillah ada pada mushaf Utsmani atau sahabat, ini menunjukkan bahwa Bismillah termasuk ayatun minal Quran. Lalu mengenai alasan ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa min ahsanil adillah, hujjah inilah yang dianggap hujjah terbaik untuk ulama Syafi'iyah yang mengatakan wa minhu al-basmalah fi awali kulli suratin Fatihah fi kulli suratil Fatihah wa fi ghairiha. Dalam Tasniful Masyabi mengatakan pendapat ini sesuai Imam Al-Qadhi Husain wal-Ghazali wa Nawawi wa ghairihim wa ghairuhum. Lalu dalam kitab Al-Majmu' sama mengatakan Bismillah termasuk Fatihah
ala syamilil hukmi la ala syamilil qad'i. Lalu dalam Ghayatul Wusul mengatakan wa illa laisat minhu, kelompok yang lain mengatakan bahwa bismillah tidak termasuk ayatun minal Fatihah dan juga tidak termasuk ayatun min ulli suratin ghairul Fatihah. Alasannya wa innama hiya fil Fatihah libtida'il kitabi ala adatillahi fi kutubihi wa fi ghairiha lil fasli baina suwari. Kelompok yang mengatakan bahwa basmalah tidak termasuk ayatun minal Fatihah, kelompok ini memiliki alasan basmalah yang ada pada mushaf sahabat ini termasuk adalah sunnatullah, adatullah, kebiasaan Allah Ta'ala memulai sesuatu dengan basmalah. Ini alasan basmalah yang ada dalam mushaf sahabat. Kelompok yang mengatakan bahwa bismillah tidak termasuk ayatun minal Fatihah, lalu mengenai basmalah yang tertulis dalam mushaf, kelompok ini mengatakan apa yang ada dalam mushaf sahabat, yaitu tertulisnya bismillah pada awal Fatihah. Ini faedahnya bahwa Allah Ta'ala setiap memulai amal soleh, Allah selalu memulai dengan bismillah atau basmalah, sehingga kelompok ini memiliki kepahaman tulisan yang ada dalam mushaf sahabat ini tidak boleh dipahami bahwa basmalah termasuk ayatun minal Fatihah. Lalu mengenai basmalah laisat ayatun min kulli suratin, kelompok ini mengatakan basmalah yang ada dalam mushaf sahabat yang tertulis pada selain Fatihah, semisal dalam surat Al-Ikhlas, ini semata-mata untuk memisah antara satu ayat dengan ayat lain. Inilah hujjah kelompok yang mengatakan bahwa basmalah laisat ayatan minal Fatihah wa laisat ayatan min kulli suratin ghairal
Fatihah. Lalu dalam Riyatul Ushul mengatakan wa hiya min fi asna'i suratin Namli ijma'an. Lalu muncul pertanyaan, basmalah yang ada dalam surat Naml atau dalam ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat Naml ayat 30. Apakah ulama ijma ini termasuk ayatun minal Quran? Jawabannya ulama ijma bahwa bismillah yang ada dalam ayat 30 surat Naml ini termasuk Al-Quran. Wa minhu fi asna'il Quran. Lalu ulama juga sepakat bahwa bismillah tidak tertulis dalam surat Taubah. Sebab apa yang ada dalam isi surat Taubah ini tidak sama dengan apa yang ada dalam isi makna basmalah. Dalam surat Taubah atau Bara'ah ini isinya dalam pembahasan jihadun, peperangan, sedangkan dalam basmalah memiliki makna rahmatun wa rifqatun, mengandung makna belas kasih, sehingga makna yang terbawa pada basmalah berlawanan dengan makna yang ada pada Bara'ah. Sehingga basmalah bukan bagian dari Al-Quran pada permulaan surat Bara'ah atau surat Taubah. Lalu mengenai hal ini, apa yang ada dalam Mukhtasar Ala'i, yaitu Imam Haramain mengatakan bahwa ulama yang mengatakan basmalah termasuk min ayatil Fatihah, ulama ini termasuk rubawatun, ulama yang artil atau sempit pemikirannya, ini sama dalam tasniful masyameh. Dalam tasniful masyameh halaman 9 jilid 2 mengatakan wal jumhuru ala annaha ayatun hukman la qat'an lihtilafil ulama'i fiha wa makna hukman annahu la tasihu as-sholatu illa biya fi awalil fatihati.
wa dha'afa al-imamu aulaman qala annaha Qur'anun ala sabilil qat'i wa qala wa hadhihi rabbawatun azimatun man qailuhu. Ini sama dalam kitab Mukhtasar Alai. Wa sahhaha an-Nawawi annaha Qur'anun ala sabilil hukmi. Wastanaka ila annahu la ya'furu nafiha bil ijma' walau anat ala sabilil qat'i la afara. Imam Nawawi dalam Tasniful Masyabi' yang ditulis oleh Imam Syarqasi, Imam Nawawi mengatakan bahwa basmalah termasuk minal Fatihah ala sabilil hukmi. Ini adalah pendapat yang sahih, sebab seandainya basmalah minal Fatihah ala sabilil qat'i, maka memiliki dampak ulama yang tidak setuju bahwa basmalah termasuk Fatihah, maka ulama ini dihukumi kafir. Padahal sudah ada ijma ulama tidak mengkafirkan manusia atau syahid yang tidak percaya bahwa basmalah minal Fatihah. Ini alasan Imam Nawawi memilih pendapat bahwa basmalah minal Fatihah ala sabilil hukmi la ala sabilil qat'i. Beliau memiliki alasan seandainya basmalah termasuk minal Fatihah ala sabilil qat'i, maka memiliki dampak syahid yang tidak percaya, yang ingkar terhadap basmalah minal Fatihah bisa dihukumi kafir. Padahal sudah ada ijma tidak mengkafirkan syahid yang tidak percaya basmalah minal Fatihah. Ini alasan Imam Nawawi yang ditulis dalam Tasniful Masyabi' halaman 9. Wa sahhaha an-Nawawi annaha Qur'anun ala sabilil hukmi wastanada ila annahu la ya'furu nafiha bil ijma'i walau anat ala sabilil qat'i la afaro. Ini adalah hujjah dalil yang ditampilkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan bismillah termasuk ayatun minal Fatihah ala sabilil
hukmi. Lalu apa yang ada dalam tulisan Tasniful Masyami', Imam Nawawi mengatakan dalam Majmu' beliau sama mengatakan bahwa Bismillah ayatun minal Fatihati ala sabilil hukmi la ala sabilil qat'i. Lalu untuk memperkuat pendapat ulama ini dalam kitab An-Nujum At-Tawali ala Duraril Lawami' mengatakan al-matlabu asyalisu fi annal qailina bi Qur'aniyatil basmalah ihtalahu fi annaha Qur'anun qat'an aw hukman. I'lam annal qailina bi Qur'aniyatil basmalati ihtalahu fadzaqa ba'duhum ila annaha Qur'anun qat'an wa dzaqa ba'duhum ila annaha Qur'anun hukman la qat'an wa alasyani al-muhaqqiquna minasyafi'iyati al-syali wa asyahu al-mawardi lil jumhur. Wa qala an-Nawawi wa syahihu anna Qur'anun ala sabilil hukmi walau ana Qur'anan ala sabilil qat'i la afarna fiha wa huwa khilaful ijma'. Dalam kitab An-Nujum At-Tawali ala Duraril Lawami' halaman 186 mengenai kejelasannya sama dengan apa yang ditulis oleh Imam Syarqasi dalam Tasniful Masyami' bahwa Bismillah termasuk Fatihah atau Qur'anan ala sabilil hukmi. Ini pendapat Syafi'iyah, salah satunya Imam Al-Ghazali. Lalu Imam Mawardi mengatakan ini termasuk pendapat al-jumhur, mayoritas ulama. Lalu untuk memperkuat pendapat ini dalam masalah ini Imam Nawawi memiliki hujjah, yaitu wa qala an-Nawawi wa syuhah annaha Qur'anun ala sabilil hukmi walau anat Qur'anan ala sabilil qat'i la afarna fiha wa huwa khilaful ijma'. Mudah-mudahan ngaji ini barokah manfaat. Al-Fatihah. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridhamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.